أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين سيما باقية الله في الأرض أجل الله فرجه الشريف حضرة المكرمين أساتذة وأساتذة إخواني وأخواتي رحمكم الله أعظم الله أجورنا وأجركم بهذه المصيبة العظيمة الشهادة أمير المؤمنين وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Imam Ali Ibn Abi Talib alaihi salam. Kita berada di 10 terakhir bulan suci Ramadan, di malam-malam yang utama dan mulia, malam Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam hari ini, di antara malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka tirai langit sehingga tidak ada batas antara alam malakut dan alam material ini. Hukum-hukum yang selama ini bekerja secara material pada malam-malam Qadar itu diambil alih oleh hukum malakuti, sehingga hal-hal yang secara material tidak mungkin terjadi di malam Qadar, segalanya menjadi sesuatu yang mungkin. Sebagaimana misalnya dalam pembahasan banyak di dalam para filosof terkait dengan hukum kausalitas, hukum al-illiyah, kita percaya dengan beragam argumentasi yang dikemukakan bahwa alam ini terikat dalam hukum illiyah, hukum kausalitas. Di situ kita menyaksikan ada akibat dan juga ada sebabnya. Secara sederhana, ketika seseorang menyaksikan antara seorang anak dan orang tua yang berjalan bersamanya, maka akal akan mengatakan bahwa anak tersebut adalah akibat, sementara ayahnya adalah bagian dari sebab. Itu adalah hukum yang sangat logis. Tidak mempercayai hukum kausalitas ini sama dengan tidak percaya adanya Tuhan. Karena tidak ada dalam alam semesta ini peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Tetapi patut kita sadari bahwa sebab kadangkala bersifat materi dan akibatnya pun material. Seperti seseorang yang terjatuh kemudian kakinya patah misalnya. Peristiwa itu adalah peristiwa material di mana sebabnya material dan akibatnya juga material. Ada kalanya sebabnya itu material, akibatnya non material. Ketika seseorang misalnya melakukan dosa, perbuatannya material, tetapi akibatnya sebagaimana yang disebutkan dalam doa Kumail, Allahumma ighfir liya dzunuballati tahbisud du'a, Allahumma ighfir liya dzunuballati tahtiqal asam, Allahumma ighfir liya dzunuballati tughayyiru ni'am, dan sebagainya. Ya Allah, ampuni aku dari dosa yang kemudian mencegah terkabulnya doa. Ya Allah, ampuni aku dari dosa yang merubah nikmat menjadi bencana. Ya Allah, ampuni aku dari dosa yang membuat datangnya pembalasan, hilangnya perlindungan dan sebagainya. Ada kalanya sebabnya material tapi akibatnya non material. Begitu juga sebaliknya, ada sebab yang non material tapi akibatnya material. Bukankah dalam sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa as-shadaqah tadfa'ul bala,
Sedekah itu menolak bencana. Sedekah adalah hal yang sifatnya non-material. Atau doa misalnya. Doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Sifatnya ruhaniyah, tetapi bisa berakibat pada akibat yang material. Kalau sekarang kita mendapatkan kenikmatan dalam kehidupan, keberkahan, kebaikan dan sebagainya, bisa jadi ini semua karena doa orang tua kita terdahulu. Dan bisa juga sebabnya non-material dan akibatnya pun non-material. Kita berdoa di saat ini, Allah tidak mengijabah pada kehidupan kita sekarang, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhirkan di yaumil mahsyar nantinya. Ini adalah hukum kausalitas, hukum sebab dan akibat. Dan alam pada malam-malam qadar ini, bahwa hal-hal yang non-material ruhania itu mengambil alih, dan akibat yang terjadi bisa material, bisa juga non-material, bisa zohir, dan bisa juga batin. Karena ini malam yang sangat luar biasa. Karena itu tentu malam-malam utama ini kita akan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sebab-sebab yang sifatnya ruhaniyah. Karena malam-malam qadar itu malam-malam yang ruhaniyah. Saya tidak ingin berbicara panjang tentang malam qadar. Ada hal lain yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Pada kitab Al-Manaqib, di sini digambarkan, dikutip satu riwayat, fahiya ru'ya Abdul Muttalib jadda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, ra'aitu fi manami ka'anna silsila min fiddah kharajat min zuhri wa amtadad fi ma baina as-sama'i wal ard, thumma tahawalat min al-masyriq ila al-maghrib, thumma tahawalat ila syajara awraquha min an-nur. Dalam riwayat ini disampaikan, dalam Usul Kahfi juga digambarkan riwayat yang sama yang lebih panjang, bahwa ini mimpi Abdul Muttalib ketika dia tidur di Hijr Ismail, dan tiba-tiba dia mendapatkan satu mimpi yang sangat luar biasa, bahwa dari tubuhnya itu muncul satu pohon, di sini dikatakan fiddah, bukan satu perak, yang keluar dari tubuhnya. Dalam Usul Kahfi disebutkan hajarah yang keluar dari tubuh Abdul Muttalib dan naik sampai ke langit, yang pohon itu meliputi rantingnya itu timur dan barat, dan tidak ada bagian belahan dunia ini yang tidak diliputinya, yang dipenuhi oleh daun-daun yang begitu luar biasa, dan seluruh penduduk bumi ini mendatanginya dan sujud kepadanya. Ada banyak orang-orang Arab, kata Abdul Muttalib dalam Al-Kahfi itu digambarkan, yang berusaha untuk menebang pohon itu. Tetapi tiba-tiba ada cahaya dari langit yang begitu dahsyatnya dan menghancurkan semua usaha itu. Mimpi itu membuat Abdul Muttalib begitu dahsyat pengaruhnya, sehingga dia terjaga dari tidurnya dan berlari dari Hijr Ismail itu. Tengah larinya untuk kembali ke rumahnya, ada seorang ahli nujum. Dia bertanya, wahai penghulu Quraisy, apa yang terjadi padamu? Tidak pernah aku saksikan engkau dalam keadaan yang seperti ini. Abdul Muttalib berkata, aku baru saja bermimpi dengan satu mimpi yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Al-Nujum itu berkata, ceritakanlah mimpimu. Abdul Muttalib kemudian menceritakan mimpinya yang sangat dahsyat. Bergetarlah ahli nujum itu dan berkata, dari sulbimu akan keluar seorang raja yang kekuasaannya meliputi timur dan barat. Seluruh manusia di bumi ini akan tunduk kepadanya. Beragam usaha untuk menghancurkannya hancur dengan sendirinya, karena kekuasaannya bukan didapat oleh manusia, tapi dari kekuatan langit. Mimpi ini adalah mimpi yang didapat oleh Abdul Muttalib sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Pohon ini juga yang digambarkan di dalam Al-Quran pada surah Ibrahim ayat 24-25. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajarati thayyibah
asluha tsabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahin biizni rabbiha wa yadribullahu al-amsal linnas la'allahum yatazakkarun. Tidakkah kalian saksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memaparkan contoh-contoh permisalan kalimatut thayyibah bagaikan pohon yang baik yang akarnya menancap begitu kokoh, tangkainya itu menjulang ke langit. Dia memberikan makanan buah-buahannya pada setiap saatnya dengan izin Tuhannya. Dan demikianlah Allah memaparkan beragam contoh bagi manusia agar manusia itu mengingatnya. Ayat ini menggambarkan satu hal yang luar biasa. Kita akan menemukan jawabannya nanti. Tetapi ada banyak tafsir yang menjelaskan pohon apakah ini. Sini disebutkan sebagai kalimatut thayyibah. Ada banyak tafsir terkait dengan pemaknaan kalimatut thayyibah. Di antaranya menyebutkan yang dimaksud kalimatut thayyibah ada kalimatut tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Ada juga yang mengisyaratkan yang dimaksud dengan al-kalimah yaitu al-mawjudat, karena segala bentuk ini, segala bagian dari alam semesta ini disebut sebagai kalimatullah, sebagai kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah alam semesta ini disebut juga sebagai tanda ayat, sebagai bagian dari kalimat? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami paparkan seluruh ayat-ayat kami di seluruh penjuru alam semesta maupun pada diri mereka, sehingga jelaslah bahwa dialah yang maha benar. Sehingga dalam konteks ini ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kalimat itu adalah kalimat Allah, yaitu seluruh makhluk ini. Seluruh makhluk ini tidak lain adalah kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara at-thayyib adalah an-nazib, at-tahhir. Segala bentuk dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, semua dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan maujud, dalam keadaan kebaikan. Tidak keluar dari Allah Subhanahu wa taala kecuali semata kebaikan. Keburukan itu terjadi bukanlah dia sesuatu yang sifatnya eksistensial, bukan sifatnya dia yang wujud. Keburukan itu adalah amrun adami. Para ulama mengatakan dia hal-hal yang sebenarnya tiada, bagaikan antara cahaya dengan kegelapan. Kegelapan itu tidak eksis sesungguhnya, dia tidak ada sesungguhnya. Kegelapan itu ada ketika tiadanya cahaya. Sama seperti Anda melihat air di dalam gelas yang tidak penuh. Apakah kosong di situ ada? Tidak, yang ada di dalam itu tidak lain adalah air. Yang ada adalah kebaikan, bukan keburukan. Karena itu dalam satu tafsir disebutkan bahwa yang dimaksud kalimatut thayyibah itu adalah segala jenis ciptaan Allah yang menggambarkan kebaikan. Tetapi ada hadis yang sangat menarik yang dalam pembicaraan kita ini menjelaskan apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala dengan syajaratut thayyibah. Sini disebutkan dari hadis pada Al-Kahfi an Imam As-Shadiq alaihi salam fi tafsir ayat kasyajarut thayyibah asluha tsabit wa far'uha fis sama, yaitu dari Al-Kahfi dari Imam Shadiq alaihi salam dalam tafsir ayat bahwa pohon yang baik itu akarnya menancap kokoh dan cabangnya menjulang ke langit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asluha wa amirul mu'minin far'uha wal a'imma min zurriyatihima aqsanaha wa ilmul a'imma thamaruha wa syi'atihimul mu'minun waraqaha hal fiha fadl. Qala qultu la wallah. Qala wallah innal mu'min la yulad fatawarraqa waraqatal fiha wa innal mu'min la yamut fatasaqata waraka minha. Dari Imam Ja'far mengatakan sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala
sebagai asluhas sabit itu, bahwa akar yang menancap kokoh itu tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara ranting yang menjulang sampai ke langit itu tidak lain adalah Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam. Dan ranting-ranting yang muncul dari pohon itu tidak lain adalah para imam yang merupakan zuriyah dari keduanya. Mereka adalah zuriyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Buah-buahan yang muncul dari pokok pohon itu yang disebutkan dalam ayat tadi, tu'ti ukuluha kullahin bisni rabbiha, yang setiap saat mengeluarkan buah-buahan yang menjadi makanan, yang tidak ada padanya musim. Setiap saat dia mengeluarkan buah-buahan yang luar biasa dengan izin Tuhannya. Itu tidak lain adalah ilmu dari a'immah, ilmu dari imam alaihissalam. Sementara dedaunannya itu tidak lain adalah syiah-syiah yang beriman kepada al-ma'sumin alaihimussalam. Sehingga Imam Ja'far mengatakan, hal fiha fadl, apakah ada kemuliaan yang lebih dari itu? Dan aku berkata, tidak ada demi Allah. Imam Ja'far melanjutkan, demi Allah, sesungguhnya setiap kali seorang mukmin dari Syiah Ali bin Abi Thalib ini terlahir, maka tumbuhlah satu daun dari pohon itu. Dan setiap kali seorang mukmin, para pecinta Ahlul Bait alaihimussalam ini meninggal dunia, maka runtuhlah satu daun tersebut. Ini menggambarkan hal yang luar biasa, bahwa sebagian memaknai yang dimaksud dengan syajarah tadi, pohon tadi, baik pada mimpi dari Abdul Muthalib maupun pada ayat ini disebutkan bahwa sebagian menyebutkan, atau ulama kita pada tafsir sebagian menyebutkan bahwa itu adalah syajarut tauhid. Itu adalah pohon tauhid. Kenapa? Karena hukum dari alam semesta ini termasuk padanya para nabi, para rasul maupun al-ma'sumin alaihimussalam, mereka adalah wajah tauhid itu sendiri. Itu di satu sisi. Tapi sebagian memaknai itu disebut sebagai pohon wilayah. Kenapa? Karena hanya pohon wilayah ini yang kokoh berdiri dan menjulang ke langit. Wilayah itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari pilihan manusia. Kenapa kita bisa menyebutkan bahwa ini sebagai pohon wilayah? Karena ayat berikutnya menyebutkan di hadapan pohon wilayah ini Allah menggambarkan wa masalu kalimatin khabisatin kasyajarati khabisatin tussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dan permisalan kalimat yang jelek itu bagaikan pohon yang buruk yang tercerabut dari akarnya di bumi ini, dan padanya tidak ada kemampuan untuk berdiri kokoh. Pada ayat pertama, pada ayat yang awal tadi, Allah tidak mengatakan bahwa asluhnya itu atau akarnya itu menancap di bumi. Tidak. Tapi Allah mengatakan asluha sabit. Tetapi pada ayat kedua ini, Allah mengatakan istussat min fawqil ardi, dia tercerabut dari muka bumi ini. Dan ini adalah di hadapan kalimatut thayyibah, di hadapan syajaratut thayyibah, ada syajaratul khabisa, ada kalimatun khabisa, ada pohon yang baik, ada pohon yang buruk. Pohon yang baik itu menjulang ke langit, memiliki kekuatan, bahwa kekuatan utama atau keagungan dari pohon yang baik ini bukan berasal dari bumi, tapi dia berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berasal dari alam malakut. Dia berasal dari kekuatan ilahiyah. Sehingga bagaimanapun usaha untuk menumbangkan pohon ini, karena kekuatan itu berasal dari kekuatan ilahiyah, dia tidak akan pernah bisa tumbang. Bahkan pohonnya semakin lama menjadi semakin rimbun. Sementara pada pohon yang buruk itu, mereka berada dalam ketercerabutan. Dia tidak mungkin bisa berdiri tegak. Qulubuhum syatta, di antara hati mereka itu terpecah belah satu dengan yang lain. Dalam riwayat yang lain disebutkan asy-syajaratus thayyibah Rasulullah wa Ali wa Fatimah wa banuha, bahwa syajarah yang baik ini, pohon yang baik ini tidak lain adalah Rasulullah, Ali, Fatimah dan keturunannya.
Wasyajaratul khabisa Banu Umayyah. Sementara sajarah pohon yang jelek itu adalah Banu Umayyah dan keturunannya. Kita bisa melihat bahwa dalam proses kehidupan umat manusia dari masa ke masa, sejak zaman Habil dan Qabil, alam semesta ini terpolarisasi dalam dua pola. Ada pola paradigma cara pandang ilahiyah yang seluruh sumber utamanya itu tidak lain berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dibawa oleh para nabi, para rasul, para wasi dan seterusnya sampai sahibul asri waz zaman ajallahu farajahu syarif nantinya. Ini adalah pohon thayyibah, syajaratut thayyibah, yang dia akan terus ada sejak zaman Nabi Adam hingga Imam Mahdi ajallahu farajahu syarif. Inilah yang dalam kitab Tauhid disebutkan. Syekh Sodok mengutip satu hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far mengatakan bahwa nahnu siratal mustaqim, kamilah siratal mustaqim itu. Kenapa? Itu jalan lurus sejak Nabi Adam alaihissalam dalam satu silsilah nasabi sampai kepada Imam akhiruz zaman. Ini satu sirat yang lurus. Ini adalah satu pohon yang sama, pohon wilayah. Sementara yang di hadapan pohon ini adalah pohon yang buruk. Kekuatan mereka tidak lain berasal dari muka bumi ini. Mereka bukanlah memiliki kekuatan ilahiyah. Cara pandang mereka adalah cara pandang yang sangat materialistik, melihat segala sesuatu itu dalam ukuran yang sangat material. Ketika Abu Sufyan melihat Rasulullah SAW melewati satu lembah dan dia berada di atas lembah itu, di atas bukit itu, dengan pasukan yang luar biasa, Abu Sufyan itu berkata, lihatlah, sudah muncul Raja Quraisy. Dia melihat Rasulullah SAW sebagai raja, sebagai seseorang yang memiliki kekuasaan dalam kehidupan dunia ini. Dia tidak sadar kekuatan keagungan Rasulullah bukanlah sebagai penguasa di muka bumi, karena itu tidak ada artinya, tidak ada nilainya di hadapan Rasulullah SAW. Tetapi kekuatan keagungan Rasulullah, keagungan al-ma'sumin alaihimussalam, itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kekuatan ilahiyah, kekuatan yang tidak mungkin digoyahkan. Nah, usaha-usaha untuk menghancurkan ini semua terus-menerus terjadi. Dalam kitab Yanabi'ul Mawaddah, di sini disebutkan dalam tafsir tentang ayat yuridu liyutfi'u nurullah bi afwahim wallahu mutimmun nurihi pada surah Shaf ayat 8. Fil manaqib an Ali bin al-Husain alaihi wassalam qala innallaha mutammimul imamah wa hiya nur wa zalika qaulu ta'ala fa aminu billahi wa rasulihi wan nurul ladzi anzalna thumma qala an-nur huwal imam. Disebutkan dalam tafsir ayat tentang bagaimana usaha mereka untuk memadamkan cahaya Allah dengan perkataan mereka, dan Allah menyempurnakan cahayanya. Di dalam manaqib dari Imam Ali Zainal Abidin yang berkata, sesungguhnya Allah menyempurnakan imamah. Bahwa yang dimaksud kata imam tentang bahwa Allah menyempurnakan nurnya itu tidak lain adalah imamah. Dalam ayat Al-Quran pada surah At-Taghabun ayat 8 Allah berfirman, maka berimanlah kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada cahaya yang kami turunkan. Dan cahaya itu kata Imam Zainal Abidin tidak lain adalah al-imam atau a'immah, bahwa ini adalah cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan usaha untuk menghancurkan pohon ini terus menerus terjadi. Tetapi disinilah kita menyaksikan bagaimana keagungan, kekuatan yang berasal dari cahaya Allah ini, yang berasal dari pohon wilayah ini. Setiap saat dia memberikan buah-buahannya, tu'ti ukulaha kullahin biizni rabbiha, bahwa setiap saat dia menghasilkan buah-buah yang luar biasa dengan izin Tuhannya, yang tidak lain dalam hadis ini disebutkan wa ilmu a'immah thamaruha. Ilmu para imam inilah yang merupakan buah-buahan ini yang dinikmati oleh manusia yang luar biasa. Kita memerlukan dalam kehidupan ini, sudah beragam teori yang dikemukakan oleh manusia, tapi bahwa kita tidak pernah mengimani teori itu. Kenapa? Karena pada teori-teori itu ada kemungkinan kekeliruan.
Kenapa kemungkinan kekeliruan? Karena manusia biasa yang menghasilkan teori itu. Betapa banyak manusia yang tersesat dalam kehidupannya hanya karena bersandar pada beragam teori-teori yang dihasilkan oleh para ilmuwan, para filosof sepanjang zaman. Kita memerlukan mu'alimul hakiki, guru yang benar, guru yang hakiki, yang kita bisa bersandar pada keyakinan kita pada mereka. Siapa mereka? Mereka lah para nabi, para rasul, dan al-ma'sumin alaihimussalam. Mereka sumber pengetahuan yang luar biasa. Karena itu sekarang kita menyaksikan bagaimana hasil dari buah yang dihasilkan oleh syajaratul wilayah ini. Sampai sekarang pengetahuan yang begitu luar biasa berkembang. Dan kita yakin satu-satunya yang mampu menjawab beragam persoalan yang terjadi dalam kehidupan umat manusia saat ini dari kalangan kaum muslimin tidak lain dari para ulama-ulama yang mengambil ilmu pengetahuan mereka dari sumber yang utama dari Ahlul Bait alaihimussalam. Betapa sekarang itu pengetahuan dihasilkan, kitab-kitab diterbitkan begitu luar biasa. Saya baru mendengar beberapa waktu yang lalu Ayatullah Jaudi Ambuli tafsirnya mulai diterbitkan, dan sekarang baru sampai pada tafsir ayat pada surah Al-Anfal, dan berapa jilid yang sudah dihasilkan. Di situ disebutkan sudah ada 167 jilid, tapi bahwa tafsir itu baru sampai pada surah Al-Anfal. Kita bisa bayangkan berapa jilid seluruh tafsir itu diterbitkan. Berapa lama Ayatullah Jaudi Ambuli mengajarkan tafsir ini? Lebih kurang 50 tahun. Dan betapa dahsyatnya pengetahuan, dan hampir sepanjang zaman belum ada tafsir yang sedemikian luar biasa seperti itu. Tapi sayangnya ada banyak orang yang tidak mengindahkan atau berusaha mengambil dari sumber pengetahuan yang luar biasa ini. Kita melihat dalam bidang filsafat begitu luar biasa, dalam bidang sejarah, penelitian sejarah yang begitu dahsyatnya dari kalangan Ahlul Bait, dalam tafsir yang luar biasa, dari bahasa Arab yang sangat luar biasa, dari psikologi dan sebagainya, dari seluruh cabang ilmu pengetahuan, kita mendapatkan buah-buahan kenikmatan yang luar biasa, yang semua itu disandarkan kepada Ahlul Bait alaihimussalam. Tapi sebagian ilmuwan cendekiawan muslim, karena gengsi mereka, merasa bahwa ini berasal dari ajaran Syiah, ajaran Ahlul Bait, mereka tidak pernah mau mengambil dari itu. Sehingga mereka mengambil kemana? Mereka membuka jurusan-jurusan, misalnya psikologi, jurusan-jurusan sejarah dan sebagainya, tapi mengambil sumber itu justru dari kalangan ilmuwan-ilmuwan barat, yang semua itu berasal dari satu pandangan yang disebutkan oleh Al-Quran. Mereka pandangan dasar dari pengetahuan yang dikembangkan di barat adalah pandangan materialisme, pandangan yang mendasarkan yang real, yang nyata ini adalah sesuatu sifatnya materi ini saja, sementara di luar itu tidak. Bagaimana Anda mau berbicara tentang psikologi misalnya, sementara Anda sendiri tidak yakin adanya jiwa yang sifatnya non materi? Sehingga Anda berbicara apa yang Anda maksud dengan jiwa itu, dengan psiko itu, dengan psikologi, tidak lain adalah saraf-saraf yang bekerja pada tubuh manusia. Bahkan pada tren terakhir misalnya, dalam ilmu psikologi itu didasarkan pada brain-based psychology, psikologi yang didasarkan pada otak. Dan ini diterima oleh sebagian besar cendekiawan psikologi muslim. Ajaib. Kenapa? Ini sama dengan percaya bahwa tidak ada kehidupan setelah kehidupan alam material ini. Kenapa? Karena ketika ruh atau jiwa atau identitas hakikat diri manusia itu hanya didasarkan pada tubuh manusia ini secara material, ketika manusia ini mati dan tubuhnya hancur, sirna kehidupannya. Sementara para filosof muslim yang khususnya berasal dari kalangan Ahlul Bait sudah sepanjang zaman membuktikan kehidupan manusia, hakikat diri manusia tidak bergantung pada hal material ini. Materi ini hanyalah alat bagi kita dalam menunjang kesempurnaan hakikat diri kita, yaitu yang tidak lain disebut dengan nafs atau ruh, yang itu bersifat non material. Kehidupan an-nafsiyal hayah. Nusilah membuktikan bahwa kehidupan itu, nafs itu, itulah sumber kehidupan kita.
Apa ada orang yang percaya yang mati ketika melihat jasad itu adalah diri orang itu? Tidak. Kita kadang berbicara pada jasad itu, tapi kita tujukan pada sesuatu yang lain. Itu hanyalah kita menganggap bahwa tubuh yang dia tinggalkan begitu saja, bahwa jiwanya, nafsnya pada tempat yang lain. Fitrah manusia mengatakan itu. Sekalipun itu orang yang tidak beragama, dia meyakini bahwa itu hanya jasad saja. Jadi ketika dia berbicara, dia bukan berbicara pada jasad itu, dia berbicara pada sesuatu yang lain. Apa sesuatu yang lain itu? Hakikat dirinya yang tidak lain adalah nafs, yang non material. Bagaimana para pemikir kita yang luar biasa menghasilkan pengetahuan yang luar biasa. Tapi di hadapan ini semua sepanjang zaman, dan patut diketahui sebagian sejarawan misalnya, filsafat membanggakan penerjemahan karya-karya filsafat Yunani ke dalam Islam. Tahukah bahwa usaha penerjemahan yang luar biasa itu sejak masa dinasti Amawiyah maupun pada dinasti Abbasiyah dalam tujuan utama untuk menyingkirkan ilmu Ahlul Bait alaihimussalam. Mereka terjemahkan luar biasa karya-karya itu, merujuk pada karya-karya, pada pemikiran-pemikiran Yunani yang otomatis itu tidak berasal dari Islam, tidak bersandar dari Islam, dalam upaya untuk menyingkirkan pengaruh Ahlul Bait alaihimussalam. Yuharifuna kalima an mawadhihi. Mereka melakukan tahrif. Mereka berusaha untuk meminggirkan hakikat ilmu yang sesungguhnya yang memancar dari Islam. Dan ini usaha ini terus sepanjang zaman sampai pada saat sekarang ini. Dan ajaib, ini satu hal yang mungkin menjadi satu persoalan mendasar bagi kita, bahwa di hadapan kita ini ada pohon yang menghasilkan buah yang luar biasa. Yang buah itu adalah pengetahuan yang begitu dalam, yang begitu dahsyat. Kita selalu berpikir, kita selalu mengkritisi. Bahkan sekarang keyakinan kita pun kita kritisi, tapi subhanallah bahwa semua kritik kita itu mendapatkan jawaban dalam mazhab Ahlul Bait alaihimussalam. Mazhab ini adalah mazhab yang begitu dahsyat dan luar biasa. Dia gabungan dari rasionalitas, penggunaan akal. Dia gabungan dari spiritualitas. Dia gabungan dari sosial, sikap sosial yang luar biasa. Dia gabungan dari ketaatan. Sehingga dalam riwayat sejarah disebutkan yang bersandar utama kepada teks, pada riwayat. Jadi kalau sekarang itu, Pak, ini satu problem ya. Yang tekstualis itu disebut kalangan Salafi atau Wahabi. Tetapi mereka yang tadi memang bersandar pada ajaran, pada dasar ayat-ayat Al-Quran, pada dasar hadis, itu Imam Ali alaihissalam. Imam Ali selalu berbicara, apa yang dibicarakan Imam Ali alaihissalam itu bersumber dari Al-Quran. Ada peneliti tentang Nahjul Balaghah yang menyebutkan bahwa sebagian besar Nahjul Balaghah itu pada hakikatnya merupakan tafsir Al-Quran. Ada peneliti tentang Nahjul Balaghah. Sehingga bagaimana perkataan Imam Ali itu begitu dasar, dan sebagian besar itu merupakan tafsir dari ayat-ayat Al-Quran. Dan Imam Ali tidak pernah hanya berdasarkan hawa nafsunya. Ya karena imam, jelas maksum. Tetapi ini adalah pembuktian. Demikian juga misalnya George Dax menjelaskan hal yang sama. Bahwa perkataan-perkataan Imam Ali itu, dia adalah fauqa kalamul insan, duna kalamullah. Dia berada di atas perkataan manusia, tapi di bawah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa dahsyatnya. Dan seluruh imam al-ma'sumin alaihissalam, apa yang keluar dari diri mereka itu berasal dari ayat-ayat Allah maupun perkataan Rasulullah dan para imam sebelumnya. Apakah kita masih tidak percaya pada hakikat pengetahuan yang memang bersifat mutlak seperti ini? Yang menjadi sumber ini. Kenapa banyak kaum muslimin, cendekiawan muslim, tidak mau mengambil sumber yang utama yang seperti ini? Tidak mau hanya atas dasar fanatisme mazhab, hanya atas dasar egoisme saja, atau memandang barat itu lebih luar biasa sehingga mereka merujuk ke barat. Padahal teori demi teori setiap zaman dibantah, berikutnya lagi muncul lagi teori baru, dibantah lagi oleh ilmuwan berikutnya, muncul lagi teori baru, dibantah lagi, menunjukkan bahwa teori-teori yang dihasilkan oleh para cendekiawan barat ini sebenarnya adalah teori-teori yang sangat iktibari, sangat relatif sekali. Kenapa kita tidak mengambil dari sumber yang utama?
Kenapa? Karena tidak berdasarkan pohon wilayah. Dan ini menjadi sesuatu yang mendasar. Dan pohon yang buruk ini selalu berusaha untuk menghancurkan dengan beragam hal, dengan beragam upaya yang dilakukan untuk menumbangkan pohon wilayah ini. Karena itulah kenapa Allah mengatakan asluhas sabit. Allah sudah menetapkan, Allah sudah meyakinkan bahwa apa? Bahwa akar dari pohon ini sabit, dia tidak akan tergoyahkan sedikit sepanjang zaman. Allah mengatakan tu'ti ukulaha kullahin. Dia selalu memberikan buah-buahannya terus menerus sepanjang zaman. Apa kita berpikir bahwa ilmu iman itu hanya di zaman mereka? Tidak. Bahkan ada banyak sekarang, misalnya kalau kita lihat di Iran itu ada universitas yang disebut dengan Jamiatul Mustafa. Satu-satunya universitas Islam yang paling banyak program studinya. Ada ratusan program studi. Program studi dengan terhadap Al-Quran saja, itu ada banyak sekali. Al-Quran dan ekonomi, Al-Quran dengan psikologi, Al-Quran dan kedokteran, Al-Quran dengan sains, Al-Quran dan sebagainya. Ada prodi yang begitu banyak yang dihasilkan melalui ilmu Ahlul Bait alaihimussalam ini. Dan sepanjang zaman, Sajaratul Khabisah, pohon yang buruk itu tidak ingin pohon yang kokoh ini tumbuh dan berkembang. Dan karena itulah bagaimana upaya untuk mendiskreditkan, upaya untuk berusaha menghancurkan, untuk upaya meninggalkan mazhab Ahlul Bait ini begitu luar biasa sepanjang zaman. Jangan pernah kita mengira ini akan selesai. Enggak, tidak akan terus sampai akhir zaman. Bahwa usaha untuk memadamkan cahaya Allah itu terus menerus terjadi sampai akhir zaman. Karena itu Allah di ujung ayat ini, pada ayat ke-27 Allah mengatakan yusabitullahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudilullahu zalimin. Dan Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kuat dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Alam semesta akan terus dalam polarisasi seperti ini. Tapi yakinlah Sajaratut Thayyibah ini akan terus ada. Dia akan kokoh, dia akan terus memberikan manfaat yang luar biasa. Nah, karena itu kenapa kita melihat apa yang terjadi para al-ma'sumin alaihissalam? Sebagaimana Imam Ja'far mengatakan, nahnu maktulun au masmumun, kami ini terbunuh atau diracun karena usaha sebenarnya bukan sekedar karena iri bahwa mereka keturunan Nabi, bahwa mereka memiliki kemuliaan, ada hakikat yang ingin dihancurkan. Sepanjang zaman usaha untuk menghancurkan itu terus terjadi. Karena itulah yang di hadapan kita Allah tengah menggambarkan. Dan sejak awal sebelum kelahiran Rasulullah SAW sudah digambarkan tentang Sajaratul Wilayah ini. Apakah kita ingin mengambil dari Sajaratul Wilayah ini, ataukah kita terus berada pada Sajaratul Khabisah? Ini yang menjadi persoalan yang paling mendasar dalam proses kehidupan umat manusia di dalam kehidupan di dunia ini. Dan terakhir saya ingin menyampaikan apa yang terjadi kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Itu bukan sekedar pembunuhan biasa. Itu yang disebutkan oleh Al-Quran, jika kamu membunuh satu jiwa, maka sama kamu membunuh seluruh umat manusia. Apakah ini ayat untuk setiap orang yang membunuh? Tidak. Dalam peperangan kita membunuh. Ada orang-orang yang memang layak dibunuh. Saya tidak mengajarkan pembunuhan, tapi dalam hukum misalnya ketika narkoba, penyebar narkoba, pengedar narkoba dalam hukum di Indonesia, mereka dibunuh, hukum mati. Kenapa? Karena kehidupan mereka justru akan menebarkan keburukan. Wa fil qisas lahum hayah. Al-Quran mengatakan di balik kisos itu ada kehidupan. Tetapi ada orang-orang yang jiwa mereka ini, itu sebenarnya kehadiran mereka itu menggambarkan keseluruhan hukum alam semesta. Membunuh mereka berarti sama membunuh seluruh hukum alam semesta ini. Karena itu membunuh para maksumin alaihimussalam itu ada satu hal yang sebenarnya pada hakikatnya dosanya sama dengan membunuh seluruh manusia dari zaman dulu sampai akhir zaman. Kenapa? Karena mereka lah hakikat manusia yang sesungguhnya. Saya ingin mengisahkan sedikit dari Biharul Anwar pada tarikh Amirul Mukminin. Qalat Ummu Kalsum, ketika pada malam itu aku saksikan ayahandaku banyak sekali melakukan zikir dan istighfar.
Dan di malam itu aku bertanya kepada ayahku, "Ya abata, aku tidak melihat padamu pada malam hari ini menyentuh makanan." Ayahku berkata, "Telah masuk di dalam hati ini khawatiran. Malam ini penuh dengan kegelapan." Dan ayahku berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Wahai Abah, apa yang terjadi pada dirimu di malam hari ini? Ayahnya Ali bin Abi Thalib berkata, "Wahai putriku, ajal telah mendekat kepadaku. Sudah terputus harapan." Ummu Kalsum menangis. Imam Ali berkata kepada Ummu Kalsum, "Ya bunaya, wahai putriku, janganlah engkau menangis. Bahwa inilah apa yang telah dijanjikan kekasihku Nabi SAW. Akan terjadi saat yang paling pedih ketika dia terjaga dari tidurnya dan dia berkata kepadaku, kematian akan menjemputmu wahai Ali di penghujung bulan suci Ramadan." Imam Ali terus bacakan zikir dan mengucapkan kalimat thayyibah. Imam Ali mengucapkan kalimat la ilaha illallah telah sampai ketetapan. Malam itu, kata Ummu Kalsum, malam yang begitu luar biasa. Imam Ali wajahnya berpeluh, dan aku menyaksikan wajah Imam Ali, ayahku, berbeda dari wajah yang biasa. Kemudian ayahku keluar sambil membaca Allahumma barik lana fil maut, Allahumma barik li fi liqa'ik. Ya Allah, berkahilah kami dengan kematian. Ya Allah, berkahilah diriku dengan perjumpaan kepadamu. Kemudian Ummu Kalsum berkata, aku berada di samping ayahku dan aku mendengar perkataannya. Dan aku berkata, wa ghaisa ya abata, wahai ayahku, apa yang terjadi padamu sejak malam ini? Kemudian ayahku berkata, tanda-tanda kematian ini sudah semikian dekat. Apa yang telah disampaikan telah terjawab pada malam ini. Kemudian ayahku keluar dan menutup pintu. Ummu Kalsum berkata, aku berlari menghampiri saudaraku Al-Hasan dan menceritakan keadaan ayahandaku seperti itu. Kemudian Al-Hasan keluar. Dia mendatangi ayahandaku dan bertanya, duhai ayahku, apa yang terjadi padamu? Ayahku berkata, duhai kekasihku, ya habibi, ya qurratu aini, kharajtu li ru'ya ra'aituha fi hadhil laila. Aku menyaksikan di malam hari ini, aku menyaksikan mimpi yang luar biasa. Imam Hasan bertanya kepada ayahnya, mimpi apakah itu, duhai ayahku? Imam Ali berkata kepada Al-Hasan, wahai putraku, aku menyaksikan malaikat Jibril turun dari langit di atas Jabal Abi Qubais, dan dengan malaikat berdua menghancurkan Ka'bah. Kemudian meremas itu menjadi ramim, menjadi debu-debu yang gelap. Debu-debu itu ditiup oleh angin. Berterbanganlah debu kegelapan dari bebatuan Ka'bah itu di Mekah dan Madinah, memasuki setiap rumah, dan tidak ada satu rumah pun yang tidak dimasuki olehnya kegelapannya. Kemudian Imam Hasan bertanya kepada Imam Ali, ya abata, wa ma ta'wiluha? Wahai ayahku, apa ta'wilnya? Imam Ali berkata, ya bunayya, inna sadaqtu ru'yaya fa innaka abakal maktul. Wahai putraku, sesungguhnya aku membenarkan mimpiku ini, bahwa ayahmu akan terbunuh dan tidak akan tinggal di Mekah maupun Madinah ke satu rumah, kecuali padanya akan dimasuki fitnah dan musibah yang menghempaskan kehidupan di Mekah dan Madinah. Wa hal tadri mata yakunu zalika ya abad? Imam Hasan berkata, duhai ayahku, tahukah engkau kapan itu terjadi? Ayahku Imam Ali berkata, wa ma tadri nafsu maza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsi bi ayyi ardin tamut. Dan tidak tahu jiwa apa yang terjadi esok hari, dan jiwa tidak mengetahui di mana dia akan terbunuh. Imam Ali alaihissalam dengan langkah yang khusyuk, dia datang ke masjid. Dia mengucapkan salat, as-salah, as-salah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia membangunkan seseorang yang tertidur di situ, yang memegang sebilah pedang. Kemudian Imam Ali alaihissalam berdiri di atas mihrabnya. Dia melaksanakan salat. Azan berkumandang, muazzin mengumandangkan azannya dan mengucapkan qomat. Dan saat itu Imam Ali memulai takbirnya. Dia melaksanakan salat dengan sangat khusyuk.
dengan bacaan yang sangat perlahan. Imam Ali memanjangkan solatnya seakan solat itu adalah solat terakhirnya. Dia ruku dengan sangat panjang, kemudian berdiri lagi, dan kemudian dia sujud. Ketika sujud kedua dan hendak bangkit, tiba-tiba Ibnu Muljam di belakangnya dan menebaskan pedangnya ke leher Imam Ali alaihissalam. Darah mengucur deras membasahi. Kemudian Imam Ali berkata, Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah, fustu wa rabbil Ka'bah, qatalani Ibnu Muljam al-la'in Ibnul Yahudiyah rabbil Ka'bah. Demi nama Allah, demi keagungan Allah, demi milad Rasulullah, bahwa Ibnu Muljam telah membunuhku. Sungguh aku menang demi Tuhan pemilik Ka'bah. Kemudian Imam Hasan mendengarkan jeritan orang yang berteriak. Imam Hasan mendatangi. Dia dapati ayahnya penuh berlumuran darah, dalam keadaan sujud, tidak berdiri, tapi dia tidak mampu mengangkat kepalanya yang terluka. Kepala itu terkulai di tempat sujudnya. Imam Hasan kemudian memeluk kepala ayahnya yang menutupi leher ayahnya yang terluka, tapi deras darah kemudian mengucur membasahi tubuh Imam Hasan. Imam Hasan mengangkat kepala Imam Ali yang meneruskan solatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Engkau saksikan betapa kekasih-kekasih Rasul-Mu menjemput syahadah. Allahumma ya Allah, kami para pecinta kekasih-Mu, anugerahkan kami syahadah di jalan Maula kami Amirul Mukminin alaihi wassalam. Ya Allah, anugerahkan kebaikan dunia dan akhirat bagi kami. Ya Allah, perkenankan kami ya Allah menatap wajah sahibul asri wal zaman sebelum Engkau akhiri kehidupan kami. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.